Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di ayat ini penjelasan dari ayat sebelumnya. Kalau kemarin kita mempelajari hukumnya, ya, hukumnya dengan ditegaskan di sana kutiba. Kalau kemarin kita mempelajari hukumnya, kutiba atau diwajibkan kutiba alaikum atas kalian asyamu, puasa gitu kan. Nah, pada ayat ini setelah di ayat sebelumnya dijelaskan tentang hukumnya dan juga manfaatnya dan juga tujuannya, maka di ayat ini Allah menjelaskan puasa itu puasa apa gitu ya. Maka dijelaskan di sini yang puasa itu adalah Syahrul Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Nama puasanya Ramadan. Ya. Ramadan, bukan Ramadan. Beda. Kalau kalimatnya Ramadan pakai dal, itu Ramadayarmidu, Ramadan itu artinya panas ya. Tapi ada juga yang menyatakan kenapa dikasih nama Ramadan itu karena biasanya bulan-bulan puasa itu jatuh di bulan di musim-musim kemarau. Ada yang mengatakan begitu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan allati unzila fihil Qur'an. Di mana di situ bulan diturunkan Al-Qur'an. Artinya sebagai penanda bahwa di bulan Ramadan itulah Quran dulu diturunkan. Nah, makanya kemudian di bulan Ramadan juga kita mengenal adanya selain peringatan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, kita juga mengenal adanya Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Malam-malam mulia yang dalam surat Al-Qadar, yakni Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu jelas bahwa kemuliaan bulan Ramadan selain tentang puasa, itu juga tentang kemuliaan dalamnya wahyu Allah turun sebagai petunjuk. Makanya di situ dijelaskan bahwa selanjutnya apa fungsi Quran yang diturunkan di bulan Ramadan adalah sebagai hudal linnasi, sebagai petunjuk. Nah, saya sering sampaikan kepada sampean semua, manusia ini seperti casing mobil ya, roofnya itu mesinnya. Cuma kalau jasad ini casingnya, sementara roof itu mesinnya, tetapi harus ada yang mengendarai. Yang mengendarai ini tidak boleh nafsu. Biasanya manusia menyerahkan pengendaranya ini kepada nafsu. Nah, kita diberi Allah pengendara berupa apa? Petunjuk Allah ini. Kalau menurunkan guidebook, kalau sampean beli mobil baru atau barang-barang barulah, di situ pasti ada manual book atau buku petunjuk bagaimana sesuatu atau mobil itu akan dijalankan. Kalau nyalakan pagi hari begini, kalau nyetirnya begini, kalau persneleng begini, itu mesti ada. Kalau ganti oli begini, kalau ada masalah kelistrikan begini, itu pasti ada. Manual booknya itu pasti ada.
Nah, manusia itu juga ada manual book untuk manusia. Guidebook untuk manusia. Apa itu? Ya Quran ini. Kalau kamu marah, harusnya wal kadhiminal ghaidha, Ali Imran 134. Kalau kamu punya harta, ya Ali Imran juga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Demikian pula guidebook berupa hadis. Hudan tadi, kalau kamu ada tamu, fal yukrim dhaifah, hormatilah tamumu. Kalau kamu pakai baju, caranya kanan dulu. Kalau ngelepas, kiri dulu. Dalam berumah tangga, kalau mau cari jodoh, carilah yang saleh dan salihah, yang agamanya kuat. Itu namanya hudal linnasi, petunjuk untuk manusia. Dan Islam sangat detail dalam memberikan petunjuk. Sangat detail. Tidak ada persoalan hidup yang tidak sampean temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Serius, jadi Quran dan terutama Quran dan juga kemudian dielaborasi hukumnya di dalam hadis, itu luar biasa. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada aturannya semua. Jadi ya, kalau boleh bersyukur, ya, kalau nggak mau berbangga ya, tapi jika bersyukur gitu, gini, kalau melihat dari makna agama itu kan tidak agama kocar kacir, artinya agama berarti tidak kocar kacir, aturan lah. Kalau boleh berbangga atau ya istilahnya bersyukur, kita itu diwarisi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aturan yang paling detail, aturan yang paling detail dibanding agama-agama lain. Serius, saya memang belum pernah belajar agama lain ya, tetapi dari yang saya baca, saya dengar, saya lihat bagaimana pengajian-pengajian mereka, itu enggak ada dulu yang sampai ngatur cara minum tangan kanan atau kiri, cara meludah, sampai cara menikah, syarat rukun menikah, bagaimana merawat anak. Bahkan Islam itu jauh melebihi sebelum zamannya. Misalnya, cara menyusui anak. Cara menyusui anak bagaimana, berapa lama harusnya menyusui anak, ada semua. Makanya tidak salah kalau kemudian Islam itu mengklaim diri sebagai al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Ya'lu wala yu'la alaih. Islamnya bukan muslimnya. Kalau muslimnya, ya nggak tahu apakah dia menisbatkan diri pada ketinggian Islam, di mana kemudian perilakunya itu semulia aturan yang ada di dalam Islam atau enggak. Tapi kalau Islamnya ya sangat tinggi, yaitu tadi yang saya sebut, really perfect, benar-benar sempurna. Gitu. Makanya ada satu ayat itu sampaikan al-yauma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinak wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islamati. Jadi kata Allah, pada hari ini telah aku cukupkan, aku sempurnakan, akmal itu aku sempurnakan bagi kalian nikmat, dan aku cukupkan agama ini untuk kalian. Aku telah rela agama. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah, Allah sudah
Rancang agama ini melalui Quran dan kemudian hadis lengkap bagi kita, lengkap. Makanya sampean, tapi itu tadi, karena di situ disebutkan selanjutnya wabayyinat, dan kemudian juga menjadi penjelas minal huda wal furqan, bagi petunjuk dan juga pembeda. Nah, di sini. Karena Quran itu begitu jelas, bayinat, ya, bayinat begitu jelas, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana perintah, mana larangan. Quran itu disebut juga Al-Furqan. Apa? Al-Furqan, pembeda. Tidak ada Quran itu atau Islam itu kemudian abu-abu itu. Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang ini manusia suka dan gemar berada di dalam posisi abu-abu. Ya tidak bisa hitam putih gitu biasanya. Kalimatnya biasanya begitu. Ya tidak bisa. Bisa, kenapa tidak bisa? Kamu itu jangan hitam putih biru tuh, tak bisa. Islam itu ya yang enggak simpel. Aminu aulatu minu, wis gitu aja. Kamu beriman atau tidak beriman, wis gitu aja. Enggak usah diribet-ribet, sulit-sulitkan dah. Itu. Nah, tetapi karena itu justru kadang Islam yang asli loh ya, saya ajaran Islam yang original, ajaran Islam yang asli sering tidak disukai oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena jelas tegas di dalam Al-Furqan. Wah, kok enggak boleh, gini enggak boleh, gitu enggak boleh. Mending sama Kiai A, Kiai B, Ustadz A, Ustadz B. Ini masih boleh, itu masih boleh. Nah, akhirnya agama ini menjadi swalayan. Orang semaunya saja untuk memilih mana yang boleh dan mana yang tidak itu berdasarkan nafsunya. Kalau kembali kepada Quran yang sesungguhnya, tafsir yang original, ya begitu sudah. Itu tadi. Makanya dalam salah satu surat disebutkan, dalam surat Al-Furqan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum bil haqqi karihun. Sungguh telah aku datangkan kebenaran ini untuk kalian, tetapi aktsarakum, kebanyakan kalian, lil haqqi, terhadap kebenaran itu, karihun, tidak suka. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Belum waktunya. Belum. Emang enggak boleh ngantuk. Kalau sampean ngantuk nanti ulari saya. Kalau saya ngantuk bahaya. Saya ini sambil nyetir. Saya sambil nyetir mau menuju pelatihan ini, ngisi pelatihan. Ya, nggak boleh ngantuk. Nular ngantuk itu. Apalagi ngorok, ngantuk. Nular banget itu. Ngorok itu nular banget itu. Ya, jadi oke, kembali kepada topik kita. Jadi Al-Furqan itulah yang kemudian menjadi Quran itu kalau disampaikan apa adanya tidak terlalu disukai itu loh. Tidak terlalu disukai. Nah, tetapi sampean dan saya di kajian ini yang sudah berikrar untuk benar-benar menjalankan Islam apa adanya, ya, taat tanpa tapi, taat tanpa kecuali, ya sudah, disukai atau tidak disukai, sudah kita amalkan. Ya. Kembali ke bahasan bulan Ramadan. Jadi begitu momen bulan Ramadan itu selain puasa adalah diturunkannya Al-Quran sebagai guidebook, sebagai bayinah, sebagai pembeda, maka faman syahida minkum syahra,
jika kamu ada yang menyaksikan mulainya bulan itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Nah, ayat inilah yang dijadikan dasar oleh ya metode ruqyah. Jadi kalau kalian sudah melihat bulan pakai dasa, kalau menentukan tanggal puasa itu harus dengan cara melihat, menyaksikan. Nah, cuma menyaksikan ini ditafsirkan dengan ro'aitu bi'aini, ya kan? Ya kan? Saya melihat dengan mata saya. Nah, loh kok kenapa ada yang dengan cara hisab menentukan tanggal Ramadannya? Ya karena di dalam hadis dijelaskan, tetapi barang siapa ketika kamu tidak bisa melihat hilal atau bulan penanda bergantinya bulan, maka kata hadis itu, maka cukup genapkanlah ya hitungannya. Maka hitungan di situ adalah memakai hisab. Sama-sama benar. Meskipun sebenarnya ada tarjih di dalamnya, ya. Tapi kita tidak usah berpolemik di sana. Intinya adalah yang memakai hisab menyatakan dia tetap aku harus menyaksikan. Tapi ro'ait yang satunya ro'aitu bi'aini, yang satunya ro'aitu bi'ilmi, dengan ilmu. Yang satunya dengan mata, yang satunya dengan ilmu atau dengan hisab. Monggo saja. Nah, kembali kepada bahasan ini. Jadi begitu sampean sudah menyaksikan entah dengan cara hitungan maupun dengan cara ruqyah, maka sampean wajib puasa. Fal yasumhu. Sudah puasa. Nah, puasa ini tidak bisa ditawar, tidak boleh ditawar. Oh, saya lagi males, oh tidak boleh. Ada memang kemudian rukhsah. Rukhsah itu keringanan bagi, ada di situ. Famangkana maridhan, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau di dalam safar, faidatun, maka ya, au ala safarin faidatun, maka dia menggantinya, ada boleh diganti, faidatun min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Cuma penggantinya ini min ayyamin ukhar, di hari yang lain, penggantinya itu ditentukan sama persis seperti saat dia tinggalkan. Bilangannya sama. Ya. Semua itu rukhsah itu Allah tentukan itu karena Allah yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan agar kalian itu mendapatkan kemudahan. Bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Dan tidak menginginkan kamu mendapat kesulitan. Nah, potongan ayat ini, Mas Yanto, potongan ayat ini itu sering diterjemahkan secara keliru. Kelirunya gimana? Kadang mereka ngawur. Ngawurnya adalah kan Allah tidak mau membuat kita sulit, jadi cari yang mudah-mudah saja. Tidak gitu maksudnya itu. Misalnya dengan cara ngomong, wah saya tidak bisa berjilbab karena masih kerja di sini belum siap. Allah kan nggak ingin kita sulit. Allah kan ingin kita mudah. Tidak gitu. Yang dimaksud Allah memberi kemudahan itu adalah Allah memberi jadi yang dimaksud itu Allah memberi kemudahan, itu kemudahan yang ada aturannya.
Misalnya sholat kan harusnya dengan cara berdiri. Tapi kalau sampean sakit boleh dengan cara duduk. Duduk misalnya juga tidak bisa karena sakitnya parah. Boleh sambil berbaring. Berbaring parah, maka boleh sambil miring atau sambil kedip. Begitu, ada aturannya. Puasa, kalau sampean safar atau marid, boleh diganti yang lain. Bukan kok kemudian puasa karena saya ini Allah nggak bikin sulit, saya nggak puasa. Terus nggak ganti, nggak gitu loh maksudnya itu. Gitu. Atau karena jilbab itu kan nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan, nggak ada tapi, sehingga apa? Nggak ada kemudian Allah kan nggak mau bikin sulit, ya saya nggak bisa berjilbab ya nggak mau, nggak apa-apa, nggak bisa begitu, nggak ada aturannya soalnya, gitu loh, ya. Itu yang dimaksud Allah itu tidak membuat sulit, tapi Allah memberi kemudahan, itu kemudahan yang sudah ada aturan. Walitukmilul iddata, dan itu agar kamu mencukupkan atau menyempurnakan bilangannya. Nah, ini juga yang dijadikan dasar yang metode ya kitab untuk di ayat ini juga walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Itu sesuatu yang luar biasa, Allah memberi petunjuk kepada kita atas apa yang Allah berikan itu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya, jadi ya, petunjuk itu sesuatu yang luar biasa dan patut kita syukuri dulu. Karena itu bukan sesuatu yang murah. Kalau kita tidak ada petunjuk, misalnya, ya, kalau kita tidak ada petunjuk, kita tidak tahu bagaimana harus berpuasa, bagaimana fungsi puasa dan seterusnya. Nah, itu harus kita syukuri, ya. Termasuk syukur kita bisa ngaji bareng ini, gitu loh. Oke, ya, apalagi masih ditemani ngaji meski sambil nyopir-nyopir gini, disyukuri, Rek. Ya, jangan ditinggal tidur. Dah, monggo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mohon izin, Gus Lori. Ya, silakan, monggo. Oke. Alhamdulillah. Jenengan berdasi nih, Gus. Susah nyari ustadz keren gini nih. Mahal ini. Enggak, ibu saya tadi kok Gus Lori kok pakai dasi gitu. Enggak. Ya, saya tadi malam di Madiun. Tapi Madiun kota, bukan Madiun desa. Kan di Pak Jo ini dari Madiun desa apa Madiun kota, Pak Wahyu? Pak Jo ini. Oke, lanjut. Kita baik. Tadi di awal dijelaskan bahwa dengan detail dan lengkapnya Al-Quran, harusnya orang Islam itu kan bisa menjadi pemimpin yang besar, tokoh yang besar, kan begitu. Kemudian sekarang pun kenyataannya kan juga sudah banyak upaya-upaya, banyak penghafal Al-Quran, bahkan orang tua banyak yang bangga anak saya udah hafal sekian dan sebagainya. Akan tetapi Gus, kenyataannya sekarang ini justru kita itu malah tidak jelas gitu. Artinya harusnya bisa menjadi pemimpin, menjadi pengarah yang bagus, tapi sekarang kayaknya malah tidak demikian. Justru di kelas kedua, kan begitu Gus. Ini kenapa dan kita harus bagaimana? Matur suwun. Yang pertama yang perlu dipahami, klasifikasi kelas. Kelas tadi disampaikan, kenapa kita ada di kelas kedua. Yang pertama kita perlu sampaikan bahwa kelas itu siapa yang bikin? Artinya apa? Klasifikasi tentang kelas.
Artinya begini, kalau kelas itu yang dimaksud adalah seseorang yang kemudian terkenal atau berkuasa dan lain sebagainya, itu adalah kelas yang diciptakan oleh orang kafir. Bahwa yang kelas tinggi itu adalah kelas orang-orang yang berduit, orang yang berdasi begini. Atau orang-orang yang punya mobil mewah, punya ini, itu dianggap kelas atas. Nah ini kelas pertama itu dulu, itu perlu visi. Itu kelas dengan orang-orang kapitalis, orang-orang liberal. Standar itu diikuti, ya, standar material itu diikuti, sehingga kita selalu menjadi pengekor karena mereka yang bikin standar. Misalnya anak-anak muda sekarang, kalau belum lihat Coldplay maka tidak keren. Lalu dibebatkan seolah-olah kalau lihat Coldplay itu keren karena mahal, karena terkenal. Nah, kalau tidak lihat Coldplay maka termasuk kelas kedua. Kalau kita, negara kita belum ini, maka kelas ini yang perlu kita revisi dulu. Nanti kita diskusinya lama, itu beda lagi. Yang kedua, kenapa kita tidak ada di kelas mereka? Yang pertama, yang kedua, jangan ikut kelas mereka. Kita harus punya standar sendiri. Apa itu yang dianggap hebat? Terkait dengan Islam atau pemimpin-pemimpin Islam ini tidak memimpin karena Pak Jo, orang ini tidak kembali kepada Islamnya. Islam yang sekarang dijalankan, maaf cakap kalau boleh saya kritik, adalah Islam yang sudah dimodifikasi agar sesuai dengan kelas-kelas mereka tadi. Misalnya di Dubai. Di Dubai ini kan sekarang luar biasa maju. Teknologi, pariwisata, ekonomi luar biasa. Tapi tahu nggak apa yang dikorbankan untuk kemudian seperti itu? Longgar sekali tentang aturan syariat. Longgar sekali. Mulai dari dunia hiburan, segala macam. Longgar sekali. Bahkan ratunya atau istrinya tidak jilbaban. Kenapa? Sudah mengikuti pola gaya baju Eropa. Nah itu karena itu tadi. Kenapa tidak pernah jadi pemimpin? Ya karena ngekor. Islam itu hanya hebat kalau dia menjadi trendsetter, bukan trend follower. Trendsetter adalah pencipta tren. Konsisten pada ajarannya, meskipun hanya satu orang saja. Dia tidak risau kalau tidak ada yang ngikuti. Karena konsisten. Karena Islam itu dia berpikir bahwa saya menegakkan aturan Allah ini bukan karena agar manusia senang, tapi agar Allah senang. Nah ini yang tidak dilakukan. Sehingga apa? Meskipun kalau sampean lihat misalnya entah di Dubai, di Doha, dan sekarang yang lagi diikuti oleh Arab Saudi. Lihat itu, Arab Saudi. Demi mengejar menjadi the new Europe atau menjadi Eropa baru, dia mulai melonggarkan semua aturan. Diskotik boleh, perempuan boleh tidak berjilbab, dan seterusnya. Dan itu yang ketiga, apakah dia akan jadi pemimpin? Tidak akan. Tidak akan. Dia tetap akan jadi pengekor. Maka kalau mau kembali kepada Izzatul Islam, cita-cita tingginya Islam, kemuliaan kejayaan Islam, glorious of Islamic, glory Islami maksudnya, maka kembalilah kepada ajaran Allah yang asli dan jangan mengikuti standar kelas mereka. Ciptakan sendiri standar kelas kita dan mereka yang harus mengikuti standar kelas kita, sehingga mereka yang akan mengatakan, duh kok kita berada di kelas kedua ya? Kenapa? Karena kita yang menentukan standar kelas kita, dan kelas kita adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum.
kelas yang paling elit di sisi Allah adalah kelas orang-orang yang bertakwa. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menyehatkan kita jasmani rohani, fisik maupun mental kita, dan tetap dasian biar keren Pak Jo. Tapi enggak, ini juga keliru. Kalau dasian keren, kalau pakai caping petani enggak keren, itu keliru. Itu juga ngikuti kelas mereka. Saya ini ya dasian hanya karena sedang ada pelatihan yang memerlukan dasi. Nanti kalau pas waktu ngaji, biasa ya kopiahan poko, gitu aja, keren itu berarti. Gitu. Ya, saya rasa itu. Sehat-sehat selalu semuanya, dan saling mendoakan, saling menguatkan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, untuk kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal hasdina min syarri. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa marfa' darajatana. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma ta'ala bab as-sama' wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'da al-qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fil li wa li akhi wa la tuzigh wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.